Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Kamis 23 Januari 2025. Sari berita penting. Perkara rokok, pria Muaro Jambi tembak teman pakai kecepek, sempat kabur dan kerja di Sumatera Selatan. Berita kedua, seorang pria peras supir truk Rp500.000 di Sarulangun. Berita ketiga, Jalan Nasional Padang Bengkulu mengalami terban. Berita selengkapnya, seorang pria di Desa Sukoawin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, ditangkap polisi karena menembak temannya sendiri hingga luka parah. Dia bernama Supra Luzi Wijaya, pria berumur 38 tahun yang tersulut emosi gara-gara candaan temannya soal rokok. Korban sempat kabur ke Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan dan bekerja di sebuah perusahaan di sana. Kronologi kejadian, peristiwa ini terjadi pada tanggal 5 November 2024 lalu, sekitar pukul 10:00 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Muhammad Naim, berumur 46 tahun, melontarkan candaan pada Supra. Gara-gara pelaku, dia bisa membeli rokok. Rupanya guru lawan itu bikin Supra tersinggung dan mengikuti langkah korban. Naim sempat curiga dan menanyakan kenapa pelaku mengikutinya. Alih-alih menjawab langsung, korban malah meminta Naim menunggu di kolam. Tak curiga karena pelaku hanya mintanya datang ke kolam, Naim tiba-tiba dengan santai. Beberapa saat, Supra datang dengan marah-marah dan Naim dengan memasang senapan jenis kecepek. Memegang senapan jenis kecepek, Supra sempat menyuruh Naim maju dan menantangnya, dan Naim melangkah berusaha menenangkan Supra. Namun pada jarak 7 meter, Supra justru membidik korban lalu menembak di bagian perut sebelah kiri. Supra sempat ingin menambahkan peluru kedua dan berniat mengambil peluru lagi, tapi dia urungkan. Darah telah mengucur di perut korban dan pelaku kabur. Naim yang mengeluarkan darah banyak berteriak minta tolong pada warga yang lewat. Warga sempat membawa korban ke klinik terdekat sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Ahmad Ripin Sengeti. Informasi dari media himpun, korban mendapatkan 17 jahitan pada bagian perutnya. Selain itu, kini korban trauma dan sering mengalami nyeri pada bagian perut yang kena tembakan Supra. Meski begitu, korban sempat dinyatakan sembuh. Setelah kejadian, Supra langsung kabur melarikan diri. Dia baru ditangkap sekitar 2 bulan setelah kejadian. Tim Reskrim Polres Muaro Jambi mengendus keberadaan Supra di Rawas Ilir, Muratara, Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Polsek Muaro Jambi berkoordinasi dengan Polsek Singkut dan Polsek Rawas Ilir untuk menangkap pelaku di sebuah mes perusahaan. Ternyata dalam pelariannya, pelaku Supra sempat bekerja sebagai karyawan di PT Lonsum Desa Bingin Makmur 1, Sumatera Selatan dan tinggal di mes perumahan PT tersebut. Namun persembunyiannya berakhir karena polisi telah menangkapnya pada tanggal 16 Januari 2025. Sekitar pukul 8:00 waktu Indonesia Barat. Supra dibawa ke Polres Muaro Jambi dan dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman kurungan hukuman 5 tahun penjara. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, viral di media sosial, seorang pria diduga memeras supir truk di daerah Sarulangun Jambi. Enggak tadi sebentar, Mang. Supaya pajak ini dicap ini. Jadi ngapa rupanya? Enggak pajak lah, Mang. Ini harus dicap ini. Berapa ngecapnya, Bang? 500 itu. Woi, Bang, kilo kau nih. 500 ini, Bang. 500. Enggak pajak, memang tadi itulah punya itu. Ganti duit, Bang. Aku nih uang jalan bayar masih perincian. Aku nih. Itu teman mawang ini tak galak putar balik lah. Jangan lihat sini, Be. Jangan cari itulah, Bang. Enggak bisa. Kita sama-sama jadi makan, Bang. Jangan cari itu. Yo kalau kau galak biar
biasanya 200.000 bang, nggak biasanya. Iya, cap-capan tuh. So, memang kita itu lah gitu yang prosedurnya di sini nih. Soalnya ini kan PH ini wajib ini. Sudah kaki aku laporan dulu dengan bos kau nih. Aduh kau nih. Kaki dulu aku laporan dengan bos nih. Tak tanggung-tanggung, pria itu nekat meminta pungli dengan supir truk senilai Rp500.000. Aksi pungli pria ini pun langsung viral di media sosial. Dilansir dari akun @infojambi_, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, tampak dalam video seorang pria memakai helm memintai supir truk sejumlah uang yang cukup besar. Rekaman itu pun terdengar percakapan antara seorang pria dengan supir truk tersebut. Katanya harus bayar cap 500.000, ucap pria tersebut. Supir truk pun kaget mendengar pria yang memintai uang tersebut. Postingan video itu pun langsung viral di media sosial. Banyak warganet yang bertanya kemana keberadaan pihak polisian. Salah satunya Untung Permadi mengatakan, "Hah, ngerampok kalau itu bos, bukan pungli, kirain 5.000. Hahaha," katanya. Hesti 6143 katanya suruh mobil truk cium dikit bapak itu bang. Kemudian Iskandar Pasha, kasihan para supir cari makan taruhan nyawa, kalau enak nian jualan stempel 500.000, tolonglah pihak terkait ndak cari kayo supir truk tuh. Kemudian Fitriana Vika, Kampung Tengah nih katanya. Rani Maharani Wibowo mengatakan 500.000 bukan pungli lagi tapi ngerampok. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, Badan Jalan Nasional Padang Bengkulu, tepatnya di pendakian Bukit Pulai, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan, mengalami terban atau ambrol dipicu hujan lebat. Pantauan media, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, badan jalan yang terban di pendakian Bukit Pulai itu lebih kurang sepanjang 20 meter. Kini di titik lokasi telah diberi pembatas guna mengantisipasi kecelakaan. Sebagaimana diketahui, di lokasi itu rawan kecelakaan, makanya pengguna jalan harus hati-hati dan selalu mematuhi aturan lalu lintas. Irman, seorang pengguna jalan berumur 54 tahun, mengaku badan jalan yang terban di pendakian Bukit Pulai, Kecamatan Batangkapas itu diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga terjadi longsor. Betul, badan jalan yang terban atau tergeris itu di pendakian Bukit Pulai, Kecamatan Batangkapas diakibatkan oleh aliran air hujan dengan curah yang tinggi sehingga mengalami longsor, ungkapnya. Disebutkan lokasi jalan yang terban sangat rawan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu pemerintah melalui instansi terkait harus segera turun tangan memperbaiki jalan yang terban itu. Hal senada dikatakan Dodi berumur 40 tahun yang juga seorang pengguna jalan. Menurutnya keberadaan Jalan Nasional Padang Bengkulu sangat vital dan menghubungkan dua provinsi yaitu Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian dua kabupaten kota bertetangga yaitu Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian, jika pendakian Bukit Pulai terjadi kerusakan seperti itu di mana lebih kurang 20 meter badan jalan terban, maka pemerintah melalui instansi berwenang harus segera melakukan penanganan secepatnya. Keberadaan Jalan Nasional Padang Bengkulu sangat vital. Oleh karena itu, jika terjadi perusakan jalan seperti yang terjadi pada Bukit Pulai di mana lebih kurang 20 meter badan jalan terban, maka pemerintah melalui instansi berwenang harus segera melakukan penanganan, ditanya. Sementara itu, Syafran, salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Batangkapas, mendesak perintah agar segera melakukan perbaikan Jalan Nasional Padang Bengkulu yang terban di pendakian Bukit Pulai. Ya, badan jalan yang terban di pendakian Bukit Pulai harus segera diperbaiki sebab di lokasi itu juga rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kita berharap pemerintah segera turun tangan melakukan perbaikan badan jalan yang terban tersebut, katanya. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.